Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marwah Haifa Diva. Saya Melania Kawidiningsih. Saya Eka Octavia. Saya Adi Arfatul Azizah. Saya Umiatul Hasanah. Di sini kami akan melakukan percobaan fisika, yaitu hukum Archimedes pada telur. Selamat menyaksikan. Tujuan percobaannya yang pertama menganalisis pengaruh perubahan massa jenis larutan terhadap gaya apung yang bekerja pada benda. Yang kedua, mempelajari konsep mengapung, melayang, dan tenggelamnya suatu benda dalam zat cair. Dari hasil percobaan didapatkan jika telur ditambahkan dengan tanpa garam atau air biasa, telur akan tenggelam. Jika telur ditambahkan dengan 2 sendok garam, telur akan melayang. Dan jika telur ditambahkan dengan 4 sendok garam, telur akan terapung. Pembahasan berdasarkan hasil yang percobaan yang telah dilakukan, diketahui bahwa perubahan massa jenis larutan mempengaruhi gaya apung yang bekerja pada benda. Hal ini sesuai dengan hukum Archimedes yang menyatakan bahwa sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang sama besar dengan gaya berat fluida yang dipindahkan. Besarnya gaya ke atas menurut hukum Archimedes ditulis dalam persamaan, yaitu Fa sama dengan Rho dikali V dikali G, dengan keterangan Fa sama dengan gaya ke atas, V yaitu volume benda yang tercelup, Rho yaitu massa jenis cair, dan G adalah percepatan gravitasi. Pertama, posisi telur tenggelam. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam secair akan tenggelam jika berat benda atau W lebih besar dari gaya ke atas atau Fa. Dengan rumus, W itu lebih besar dari Fa. Pada saat telur dimasukkan dalam air tak terisi garam, maka telur tersebut akan tenggelam, karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Yang kedua, posisi telur melayang. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam secair akan melayang jika berat benda atau W sama dengan gaya ke atas atau Fa, atau benda tersebut dalam keadaan setimbang. Dengan rumus W sama dengan Fa.
Pada saat air diberi 1 sendok garam dan diaduk secara perlahan-lahan, maka telur akan berada pada keadaan melayang. Hal ini terjadi karena massa jenis air sama dengan massa jenis telur. Garam di sini berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Ketiga, posisi telur mengapung. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan terapung jika berat benda atau W lebih kecil dari gaya ke atas atau FA. Di sini W lebih kecil dari FA. Pada saat air diberi 4 sendok garam dan diaduk secara perlahan-lahan, maka telur itu akan terapung karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur. Hal ini terjadi karena semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis zat cairnya atau airnya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, benda tenggelam terjadi karena massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air. Yang kedua, benda melayang terjadi karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Yang ketiga, benda terapung terjadi karena massa jenis telur lebih kecil dari massa jenis air. Dan yang terakhir, garam berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Dengan begitu, semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis airnya. Kemudian, keamanan atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam praktikum yaitu yang pertama, menggunakan sarung tangan dan jas laboratorium sebelum praktikum. Yang kedua, hati-hati saat bekerja dengan gelas yang berisi air untuk menghindari tumpahan. Yang ketiga, cuci tangan setelah melakukan percobaan. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.